30-an, saya tanya sama servernya di situ, boleh gak pesen di bar dulu? Pesennya di bar, bukan langsung pesen sama dia. Soalnya saya mau lihat barnya kan bagus tuh tempatnya. Jadi saya jalan ke sana, terus saya pesen yang 2 koktail itu sama Vietnamese Ice Coffee-nya di situ. Lalu saya bilang, saya mau bayar dulu. Ya alasannya mau traktir teman, tapi kan saya nggak ngomong banyak-banyak ya sama. Memang kita harus langsung bayar atau bisa nanti sebenarnya? Kalau di Australia langsung bayar di barnya. Kalau di sini saya kan baru pertama kali ke Olivia dan ini kan emang tujuan dari rumah kan, saya emang mau traktir mereka. Lalu kalau misalnya saya tunggu sampai mereka bertiga datang, kita berempat makan, itu Mina nggak bakalan boleh saya bayar lagi. Mau traktir Mina atau traktir teman-teman kamu? Nah, saya tawarinnya tiga-tiganya dong, nggak enak sebenarnya doang kan di chattingan. Tapi kan mereka 2 belum pesan apa-apa. Aktif bela kebebasan Jessica Kumala Wongso, pengacara kondang Hotman Paris ucap selamat ulang tahun ke terpidana pembunuh Wayan Mirna Salihin. Ucapan ulang tahun itu disampaikan Hotman Paris di akun Instagramnya pada Senin 9 Oktober. Disebutkan bahwa Jessica Kumala Wongso merayakan ulang tahun di dalam sel penjara. Jessica Kumala Wongso dijenguk oleh ibunda di hari ulang tahun dan dibawakan tumpeng di hari ulang tahun yang ke-35 tahun. Hotman Paris pun mengucapkan ulang tahun kepada Jessica Kumala Wongso dan berdoa untuk wanita berkewarganegaraan Australia tersebut. Hotman Paris berharap Jessica Kumala Wongso bisa bahagia meskipun masih belum bisa bebas keluar penjara. Pengacara ternama itu juga memberikan wejangan kepada Jessica Kumala Wongso bahwa orang bebas di luar penjara belum tentu hidupnya bahagia. Hotman Paris pun mengingatkan netizen bahwa secara pribadi ia tidak tahu apakah Jessica Kumala Wongso bersalah atau tidak. Namun ia mengacu pada Undang-Undang Pasal 183 KUHP, di mana seseorang tidak bisa dipenjara apabila belum cukup bukti. Hai semuanya, selamat datang di segmen analisa pro kontra mengenai putusan hakim mengenai Jessica bahwa ia ditetapkan sebagai pembunuh Mirna yang memberikan racun cyanida dalam kopi Vietnamnya. Ini masih terus terjadi. Bagaimana tajuk acara ini? Apakah Jessica merupakan pembunuh Mirna? Menurut saya persoalannya ada 2. Satu, sekali lagi, apakah Jessica membunuh Mirna? Dan kedua, apakah Mirna memang orang yang ingin dibunuh dalam aksi ini? Pertama, saya akan mencoba telaah keilmuan ya. Jadi saya bisa bertanggungjawabkan dari sisi ilmuannya. Ini bukan ilmu nujum, ilmu sihir, ilmu gaib, ilmu dukun dan segala macam. Pertama, apakah Jessica adalah pelaku pembunuhan dalam kasus ini? Ini ada satu hal yang menarik. Aku lihat ada keterangan dari Edward Omar Syarif, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta juga Syandi Handika, Jaksa Penuntut Umum dari channelnya Denny Sumargo. Aku sudah merangkumkan di sini obrolan 1 jam mereka. Ada yang menarik dikatakan di sini bahwa kalau memang kuasa hukum dari Jessica menemukan alat bukti yang baru, kasus ini bisa dibuka kembali loh. Walaupun secara hukum kalau kita lihat sudah ada 5 kali diuji ya, dari pengadilan negeri sampai PK itu sudah 5 kali, artinya sudah ada 15 hakim yang menangani kasus ini dan hasilnya tidak ada dissenting opinion, tidak ada opini yang berbeda. 15 hakim semuanya sepakat setuju bahwa Jessica adalah pembunuhnya. Tetapi kalau memang ditemukan ada bukti baru lagi bahwa Jessica itu bukan pelakunya, ini bisa dibuka lagi teman-teman walaupun sudah ingkrah. Oke. Ada beberapa hal pada saat Dr. Jaya ini berbicara di sejumlah podcast ya. Dr. Jaya ini sudah hadir dalam persidangan Jessica 7 tahun yang lalu. Dia dihadirkan dari pembela ya, bukan dari jaksa penuntut umum. Baru-baru ini pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jessica Kumala Wongso. Hotman Paris memberi ucapan kepada terpidana kasus meninggalnya Mirna Salihin dengan kopi sianida itu melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini. Metultah Dinda, bahagia itu dalam dirimu. Belum tentu orang bebas di luar penjara hidupnya bahagia. Cari kesibukan di penjara, ujar Hotman Paris pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023. Pengacara kondang yang berusia 63 tahun itu mengaku tidak mengetahui apakah Jessica Wongso yang menghilangkan nyawa Mirna ataukah tidak. Walau begitu, menurut Hotman Paris, hanya Jessica yang mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Hotman sendiri tidak tahu apa kamu bersalah atau tidak.
terang Hotman Paris. Akan tetapi Hotman Paris merasa bahwasanya Jessica tidak sebatasnya untuk dijadikan tersangka dan menjalani hukuman atau penjara. Dikarenakan menurutnya bukti yang menunjukkan bahwa Jessica yang membunuh Mirna belumlah lengkap. Tapi menurut Undang-Undang Pasal 18 KUHP, apabila belum cukup bukti maka hakim harus bebasin, ujar Hotman Paris. Sama dengan Hotman Paris, Otto Hasibuan yakni 99,9% Jessica Kumala Wongso tak bersalah. Yakin Jessica Kumala Wongso tak bersalah, Otto Hasibuan pun bongkar alasannya. Melalui kanal YouTube Deddy Corbuzier, Otto mengaku yakin bahwa kliennya tidaklah bersalah. Bahkan dirinya yakin 99,9% Jessica Kumala Wongso tidak membunuh Mirna. 99,9% saya menyatakan Jessica tak bersalah. Kenapa tidak 100%? Karena sisanya Tuhan yang tahu, ujar Otto Hasibuan. Deddy pun lantas menanyakan apakah penetapan Jessica sebagai tersangka bagian dari konspirasi. Kalau 99,9% tidak bersalah, maka saya bisa menyimpulkan 0,1% konspirasi untuk menyalahkan dia, tanya Deddy Corbuzier. Karena ini perkara berbau darah, saya meyakini betul dengan akal dan pikiran dan fakta yang ada. Saya gunakan itu, saya berdoa, saya pastikan Jessica itu nggak bersalah. Saya bisa buktikan, cuma tidak diberi kesempatan untuk buktikan dan tidak didengar, terang Otto Hasibuan. Otto mengklaim bahwasannya dirinya bisa membuktikan namun tidak diberi kesempatan. Tak hanya itu, bahkan ia menyebut usulnya tak dipertimbangkan oleh hakim. Padahal menurut Otto ada 3 saksi yang menyebut bahwa tidak ada sianida di tubuh Mirna Salihin. Perlu diketahui, tidak ada satupun keterangan ahli yang kami sampaikan. 3 dari luar negeri, berapa dari dalam negeri. Tidak ada satupun dipertimbangkan dalam putusan hakim itu, ujar Otto Hasibuan. Jadi untuk apa kami bawa jauh-jauh tapi nggak didengar? Kayak omongan di padang pasir. Padahal 3 saksi ini bilang sianida tidak terbukti ada di tubuh Mirna. Yang dipersoalkan ada sianida di dalam gelas, tapi sianida di dalam tubuh Mirna tidak pernah ada, terang Otto Hasibuan. Yang ngebuat kita tuh beneran nggak sih nih Jessica adalah pelakunya apa bukan? Ada beberapa hal yang dikatakan teman-teman ya yang pro dengan bahwa Jessica itu bukan pelakunya. Dikatakan begini, pokoknya no autopsy, no autoption, no case. Wah, bener nggak nih? Ternyata otopsi tersebut telah dilakukan, tetapi memang otopsi tersebut adalah parsial. Jadi yang diambil hanya bagian tertentu saja, sudah dibuka perutnya, kemudian organ-organ tubuh lainnya itu sudah dilakukan otopsi. Tetapi gini teman-teman, lantas bagaimana dong Anjas? Dokter Jaya mengatakan itu ditemukan cuma 0,2 mg sianida di perutnya Mirna. Itu kan artinya nggak bisa membunuh seseorang. Nah, tapi ada yang tidak disampaikan dengan Dokter Jaya. Menurut keterangan dari Edward Omar dan juga Syandi Sandika, jaksa penuntut umum di sini dalam kasus ini begini. Memang otopsi tersebut itu sudah dilakukan. Sebenarnya adalah ya setelah 3 hari dan itu sudah di-embalming sama Dokter Jaya. Ada beberapa kolegaku yang juga merupakan dokter otopsi bertanya, ini kenapa nih kok Dokter Jaya langsung melakukan langsung melakukan embalming, pengawetan ya, padahal kasus ini kan sangat mencurigakan sekali, sebenarnya nggak boleh ya